Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk Ustadz Daniel dan juga untuk Bapak Tuan Guru, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kami tanyakan adalah ketika kita mengikuti takziah apabila ada orang atau anak famili kita yang meninggal dunia, penggalan ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mohon penjelasan dari Bapak Tuan Guru sehubungan dengan kalimat irji'i ila rabbiki. Sedangkan bagi saya pribadi yang awam, kata domeki itu bukan untuk perempuan. Yang kedua, Pak Ustadz, ketika mengamalkan zikir nafas, yaitu naiknya hu, turunnya Allah itu, atau masuknya hu, keluarnya Allah, apakah diiringi oleh bahasa hati, yaitu hu Allah, atau hanya sekedar menikmati dan juga merasakan? Kemudian di zikir ma'rifat itu, apakah di sana kita berlakukan artinya diam dalam paham itu, Ustaz? Terima kasih. Sekali lagi lupa perkenalkan nama, Mas Har dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Pak Basar. Baik, kita persilahkan kepada Ustaz untuk menjawab pertanyaan Pak Basar. Pak Ustaz, kami persilahkan dengan segala hormat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ustaz mulai dengan zikir tadi. Ketika Bapak Ibu zikir nafas atau zikir namanya zikir hakikat, zikir nafas atau zikir hakikat itu masuknya hu, keluarnya Allah, atau naiknya hu, turunnya Allah. Apakah ketika kita mengamalkan zikir nafas, zikir ruh ini, apakah hati juga mengiringinya? Jadi ketika kita mengamalkan zikir nafas atau zikir hakikat, hati tidak mengiringinya, akan tetapi kita menikmati dan asik dalam merasakan itu. Sedangkan hati, dia otomatis setiap gerak, setiap detik dia akan menyebut Allah. Dia akan otomatis. Dalam pengamalan zikir nafas, dia menikmati. Jangan nanti hu Allah lalu diiringi dengan hati. Tetap dirasakan dan nikmat. Kalau dipahami maknanya hu Allah itu, ya, makna hu itu tiada lain, kembali dia kepada akunya Allah. Jadi kalau dibahasakan, masuknya Allah, keluar, naiknya Allah, turunnya juga Allah. Allah masuknya, Allah keluarnya, Allah naiknya, Allah keluarnya. Ketika itulah kita bisa mengatakan makna hu itu adalah aku Allah, aku Allah. Di situ dia mengatakan aku Allah itu adalah Allahnya, innani anallah, aku Allah. Jadi dalam penyampaiannya tetap hu Allah, dalam cara kita menerangkan hu Allah, tapi hakikat yang kita terangkan hu Allah itu maksud aku Allah itu la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa ana, la ilaha illa huwa. Tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan dia. Dianya Allah. Itu masih jauh itu pemahamannya. Kemudian la ilaha illa anta, tidak ada yang wujud dan yang nyata melainkan engkau. Udah mulai dekat walaupun berjalan. La ilaha illa ana, tidak ada yang wujud dan nyata melainkan aku. Maka maknanya dia itu maknanya adalah aku secara makna hakikatnya. Engkau itu juga adalah aku juga adalah aku sendiri. Jadi hu Allah itu
aku yang mengatakan diriku ini Allah. Aku Allah, aku Allah. Namun dalam pemahaman zikir ma'rifat tentu berbeda lagi dengan pemahaman zikir hakikat. Kalau zikir ma'rifat itu hu saja. Hu yang Ustaz maksud bukanlah hu dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk ucapan dan kata-kata, atau hu dalam bentuk namanya suara. Akan tetapi yang Ustaz maksudkan hu dalam pemahaman zikir ma'rifat itu adalah cukup menyadari saja, cukup kita paham dan diam bahwa memang dia cuma yang ada. Nah, dia yang ada itu katakan hu. Dalam pemahamannya yang melihat itu adalah hu, yang mendengar itu hu, yang berkata hu, yang mengetahui berkuasa berkehendak dan itu hu, yang berdiri hu, yang bergerak hu, yang diam juga hu. Itu pahamnya, maksudnya hu tadi, ya Allah tadi itu maksudnya. Jadi zikir ma'rifat tidak ada lagi kata dan suara, dan itu yang disebut sebenar-benar zikir. Jadi yang sebenar-benar zikir itu tidak lagi menyebut dan tidak lagi melapas dan mensuarakan, cukup diam, dirasakan dan diimani. Memang dialah segala-galanya, dan segala-gala itulah dia. Nah, dia hu tadi itu. Jadi kalau didudukkan pemahaman ilmunya, syariat la ilaha illallah, tarikat Allah, hakikat Allah, dan marifat hu. Tapi dalam pengamalannya bukan hu, bukan seperti itu. Hu yang Ustaz maksud itu memang dia segala-galanya. Dia yang melihat, dia yang mendengar, dia yang berkata, dia yang makan, dia yang minum, dia yang berjalan, dia semuanya. Makanya situ diam yang sudah paham. Ada juga orang diam tapi nggak paham, itu namanya diam namanya. Jadi diam yang di dalam paham itu yang dimaksud. Semuanya adalah Allah semuanya. Jadi seisi alam ya, itu adalah Allah. Karena bikuli syai. Kemudian yang pertama tadi, jadi disitulah para ulama ya, ahli bahasa mengatakan an-nisa'u sa'ikur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Itu maknanya apabila disebut namanya laki-laki, itu sudah masuk di dalamnya perempuan. Jadi semuanya itu memberikan pemahaman ya, bahwa di dalam Al-Quran itu menunjukkan maknanya tentang ada yang laki-laki, ada pun perempuan. Tapi makna hakikatnya perempuan itu dikatakan sa'ikur rijal, saudara kandungnya laki-laki. Contoh, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Orang yang beriman laki-laki, diwajibkan atas kamu berpuasa. Berarti perempuan tak disebut di situ. Apakah perempuan tidak berpuasa? Tetap wajib berpuasa. Walaupun tidak disebutkan perempuannya, akan tetapi sudah terhimpun di dalam seruan laki-laki tadi. Kenapa? Karena perempuan itu disebut saudara kandungnya laki-laki. Itulah ahli bahasa mengatakan. Jadi cukup Allah itu menggunakan bahasa laki-laki, sudah terkandung di dalamnya perempuan. Kalau dipahami makna hakikat mana yang laki-laki dan mana yang perempuan, maka disitulah dikatakan oleh Allah, hakikat laki-laki itu adalah ar-rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillah. Yang disebut laki-laki itu adalah orang yang tidak lalai daripada mengingat Allah, baik dalam hal berdagang dan berjual beli. Jadi yang disebut laki-laki itu dia adalah mengingat Allah, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, apakah dia berdagang, apakah dia berjual beli, dia tetap ingat Allah. Itu yang disebut nama laki-laki. Sedangkan yang dikatakan perempuan itu adalah kebalikan daripada laki-laki, orang yang lalai daripada mengingat Allah dalam berjual beli dan berdagang. Jadi orang yang tidak ingat Allah itu disebut namanya perempuan. Begitu Pak pemahamannya dalam hal ini. Yang penting
Setelah kita memahami bahwa diri kita ini wujud nyatanya diri Allah di situ, ya, rasakan, sadari, dan amalkan itu pemahamannya, sehingga kita sami'na wa ta'na dan bertobat. Gitu Pak. Ya, terima kasih Ustaz.